Selamat pagi semua, selamat tahun baru dan selamat berjumpa lagi dengan Ibu Maria Angela di mata pelajaran Geografi. Nah, hari ini kita sudah memasuki semester yang kedua dan kita awali dengan mempelajari materi mengenai ketahanan pangan. Silahkan tonton video pembelajarannya, lihat modulnya dan kerjakan tugasnya. Tetap semangat dan salam SFD. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai ketahanan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan penuh semangat yang baru, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Nah, di awal semester yang kedua ini kita sudah memasuki materi bab 4. Nah, yang pertama itu adalah bagian A, pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Kita mulai dari ketahanan pangan terlebih dahulu. Nah, ketahanan pangan ini berhubungan dengan salah satu lembaga di bawah naungan PBB, yaitu FAO. FAO ini merupakan singkatan dari Food and Agriculture Organization. Artinya, organisasi pangan dan pertanian yang berhubungan dengan ketahanan pangan di seluruh dunia. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga dan tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Nah, sebuah rumah tangga dikatakan ketahanan pangannya baik ketika dia mampu makan 3 kali sehari. Ketika di rumah tangga tersebut mampu memperoleh pangan dengan baik. Nah, jadi ketahanan pangan itu dikatakan baik ketika semua rumah tangga mempunyai akses untuk mendapatkan pangan dan mereka mampu memperoleh pangan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan itu dapat juga diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, ini dia pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi ketahanan pangan itulah bisa diartikan kita mampu makan yang cukup. Nah, kalau kita kan biasanya makan 3 kali sehari, kita mampu makan makanan yang bergizi, bermutu, aman, dan beragam, gak itu-itu aja gitu. Dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan kita. Nah, di sini ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan. Yang pertama itu adalah kecukupan ketersediaan pangan. Artinya, pangan itu di dalam rumah, bahan pangan itu di dalam rumah kita itu haruslah cukup. Kalau tidak cukup, maka kita tidak bisa makan 3 kali sehari seperti itu. Dan ketahanan pangan kita belum dikatakan baik ketika kita tidak makan 3 kali sehari. Maka ketersediaan pangan di dalam rumah kita itu haruslah cukup. Yang kedua itu stabilitas ketersediaan pangan. Artinya begini, hari pertama kita makan 3 kali sehari, hari kedua hanya 2 kali sehari. Tidak boleh seperti itu. Artinya harus stabil setiap hari. Setiap hari itu harus stabil jumlah bahan pangan yang tersedia di rumah kita, dan itu menandakan bahwa kita mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri. Yang ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Maka pangan yang kita dapatkan itu kita harus mampu untuk mendapatkannya, seperti itu. Contohnya, kamu tinggal di suatu daerah, apakah di situ terdapat bahan pangan yang kamu butuhkan atau tidak? Nah, kalau kamu bisa mendapatkan bahan pangan yang kamu butuhkan, maka itu bisa dikatakan sebagai keterjangkauan atau aksesibilitasnya baik. Yang keempat itu adalah kualitas dan keamanan pangan. Nah, jadi bahan makanan itu bukan sembarangan. Artinya ya bahan pangan itu pun harus memiliki gizi yang baik, vitaminnya, dan kandungan-kandungan protein di dalamnya.
kemudian kualitasnya juga baik, keamanan pangannya itu artinya makanan yang kita makan setiap hari itu adalah merupakan makanan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, hari ini apakah kamu sudah makan makanan yang sehat? Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bahan industri. Nah, industri itu merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, barang-barang yang kamu gunakan setiap hari, pulpen, buku tulis, HP, baju, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu hasil dari proses industri. Itu dia ya. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah yang berhubungan dengan industri. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku itu apa? Bahan baku itu merupakan bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, jadi bahan baku ini nakku, ini merupakan bahan utama ya. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk yang diinginkan. Nah, istilah yang lain adalah bahan mentah. Apa itu bahan mentah? Yaitu semua bahan yang didapat dari sumber daya alam. Namanya juga bahan mentah. Dia belum diolah, sedikit pun belum diolah. Dan itu langsung diambil dari alam. Contohnya apa? Contohnya seperti karet. Karet itu yang diambil dari pohon enau. Nah, itu nanti yang diolah menjadi jenis-jenis yang terbuat dari karet. Atau juga bahan mentah itu contohnya seperti kayu. Kayu itu kan diambil langsung dari alam dan diolah, contohnya menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu merupakan bahan mentah atau bahan baku yang telah melalui proses industri, tapi belum selesai. Nah, dia dapat diproses lagi lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya benang. Nah, benang ini juga bisa dikatakan barang jadi, bisa juga setengah jadi. Mengapa? Kalau setengah jadi itu bisa digunakan lagi untuk membuat pakaian ya. Nah, yang terakhir itu adalah barang jadi. Nah, barang jadi ini merupakan barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan inilah barang jadi inilah yang kita gunakan sehari-hari dalam kegiatan kita. Sehari-hari dalam beraktivitas. Nah, ada 3 jenis industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama industri ekstraktif, yang kedua industri non ekstraktif, dan yang ketiga itu industri fasilitatif. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama industri ekstraktif. Industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Nah, kira-kira apa ya contoh dari industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam? Nah, contohnya itu pertambangan, itu kan langsung dari alam. Yang kedua itu perikanan, itu juga langsung dari alam. Yang ketiga itu pertanian, itu juga langsung dari alam. Nah, contohnya kalau dari pertambangan ini contoh barang jadinya apa? Contohnya seperti emas yang mungkin kamu gunakan sebagai perhiasan, ya kan? Kemudian kalau dari perikanan itu contohnya apa? Contohnya kerupuk udang atau kerupuk ikan. Nah, itu kan bahan mentahnya diambil dari ikan atau udang yang berasal dari alam. Nah, kemudian kalau dari pertanian, contohnya barang jadinya apa? Contohnya kan seperti beras. Nah, ini jadi ya, industri ekstraktif itu berasal dari alam sumber dayanya. Bahan bakunya. Nah, yang kedua itu industri non ekstraktif. Nah, ini kebalikannya. Ini industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya industri pakaian jadi. Sebenarnya industri pakaian jadi ini mengambil bahan mentahnya dari mana? Atau bahan bakunya dari mana? Tentu saja dari pabrik yang menghasilkan benang. Nah, makanya dia dikatakan industri yang menggunakan bahan baku dari industri lain. Yang ketiga itu adalah industri fasilitatif. Nah, artinya adalah industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya itu perbankan. Di situ kan kita manfaatkan jasa yang bekerja di bank. Kemudian perdagangan. Perdagangan. Dan yang terakhir itu adalah angkutan. Maka kita menggunakan jasa orang untuk membantu kita dalam beraktivitas. Contohnya juga kalau di sekolah itu guru ya nakku, itu termasuk industri fasilitatif dengan menggunakan jasa. Nah,
Sekarang kita masuk ke energi baru dan terbarukan. Nah, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, jadi di permukaan bumi kita ini ada sumber-sumber energi yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Secara luas, sumber energi dapat dikelompokkan menjadi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Nah, sumber energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam. Contohnya apa? Contohnya seperti matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ambil satu contoh yaitu air. Air itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Ya, itu makanya nanti ada PLTA, perusahaan listrik tenaga air, gitu ya. Nah, bisa juga ada perusahaan listrik tenaga angin. Nah, jadi ini sumber energinya ini kita ambil dari alam dan kita tahu itu kan sangat mudah sekali untuk mendapatkannya dan tidak pernah habis. Itu dia sumber energi terbarukan. Yang kedua itu sumber energi tak terbarukan. Ini kebalikannya. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Nah, berarti sumber energi tak terbarukan ini sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Nah, kita ambil minyak bumi. Minyak bumi ini kan bisa dimanfaatkan sebagai diolah menjadi bahan bakar kendaraan. Dan itu bisa menjadi sumber energi bagi kendaraan itu sendiri. Tetapi sumber energi tak terbarukan ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Butuh waktu berjuta-juta tahun untuk mendapatkannya kembali. Makanya jika dieksploitasi terus-menerus, maka itu akan semakin lama semakin habis. Inilah dia sumber energi tak terbarukan. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada lingkungan. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Yuk sekarang kita mengerjakan soal-soal.